menerima penurunan kinerja karyawan. Untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah manajemen pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Baik Pak, maaf atas ketidaknyamanannya Pak. Saya akan berusaha untuk mencapai target bulan ini Pak. Permisi Pak. Ya silakan. Izin Pak, saya mau memberikan laporan keuangan perusahaan bulan ini. Baik, terima kasih. Ini semua sudah direkap. Ya sudah Pak. Baik, terima kasih. Izin ya Pak. Ya. Sepertinya penjualan bulan ini mulai menurun. Data keuangan juga bermasalah. Para investor juga menanyakan penurunan perusahaan ini. Selamat pagi semuanya. Saya ingin menanyakan perkembangan pekerjaan minggu ini karena saya melihat beberapa target belum tercapai, bahkan laporan bulanan pun telat masuk. Maaf Pak, sebelumnya untuk laporan keuangan ada sedikit keterlambatan karena akhir-akhir ini banyak pekerjaan yang saya tangani dan ditambah juga ada beberapa pekerjaan yang diberikan kepada saya. Kalau saya juga mengalami hal yang sama Pak, data keuangan yang harus direkap ini juga semakin banyak. Kadang saya juga harus lembur untuk menyelesaikannya. Tim marketing juga kesulitan Pak, target penjualan bulan ini cukup tinggi, tapi promosi dan fasilitas masih sama seperti sebelumnya. Selain itu, pelanggan juga sering mengeluh kepada kami Pak karena respon kami yang lambat. Kami sering kewalahan karena banyaknya pertanyaan yang masuk Pak. Saya mengerti. Saya mendapat laporan bahwa produktivitas 2 bulan ini menurun. Apa yang menjadi penyebabnya? Maaf Pak, sebelumnya kalau kami boleh jujur, kami sekarang mulai merasa kelelahan karena banyak tugas yang makin bertambah, tapi pembagian kerja itu tidak merata Pak, tidak jelas pembagiannya. Benar Pak, kadang satu orang mengerjakan satu tugas yang sebenarnya bisa dibagi ke beberapa orang. Dan menurut saya komunikasi antar bagian juga kurang lancar Pak. Kadang informasi penting terlambat disampaikan. Baik, saya akan menerima masukan kalian. Nanti kita akan membahas dengan HRD untuk mencari solusinya. Aku tuh ya akhir-akhir ini ngerasa kayak benar-benar capek gitu. Pulang kerja aja seharusnya kita mau istirahat, tapi pikiran kita tuh kayak pekerjaan kantor mulu. Sama loh, aku akhir pekan kadang juga harus selesai pekerjaan yang belum selesai. Menurutku bukan karena kita malas sih, tapi karena pekerjaan kita semakin banyak, tapi waktu dan tenaga masih sama seperti sebelumnya. Aku merasa motivasi kerja sekarang semakin menurun. Dulu perusahaan selalu memberikan pelatihan atau enggak kegiatan untuk karyawannya. Sekarang aku lihat sudah jarang. Betul tuh, rasanya tuh kita kerja ngejar target terus-terusan. Tapi apresiasi ke kita tuh nggak ada dikasih. Padahal apresiasi itu penting loh, bukan yang sekedar bonus besar, sekedar terima kasih sederhana aja dan penghargaan sederhana juga udah bisa bikin kita semangat kerja lagi. Setuju, kalau karyawan merasa dihargai, pasti dia lebih termotivasi.
Semoga aja nanti ada perubahan ya setelah kita rapat dengan United Athletic. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Saya sudah menerima laporan mengenai penurunan kinerja karyawan dan ingin mendengar langsung pendapat dari kalian. Silakan rekan-rekan sampaikan apa yang menjadi kendala selama ini. Maaf Pak, saya rasa beban kerja yang tidak seimbang menjadi kendala utama dalam permasalahan ini. Selain itu Pak, waktu kerja yang diberikan juga kurang cukup untuk menyelesaikan semua tugas-tugas. Target yang diberikan cukup tinggi sehingga menimbulkan tekanan bagi sebagian karyawan. Dan kami merasa kurang mendapatkan dukungan untuk mengembangkan pekerjaan kami. Baik, dari yang saya dengar, ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kerja, yaitu yang pertama beban kerja yang berlebihan, komunikasi yang kurang efektif, rendahnya motivasi, dan minimnya penghargaan kepada karyawan. Saya setuju, selama ini kami terlalu fokus pada target dan kurang memperhatikan kondisi karyawan. Karena itu saya mengusulkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi pembagian tugas kerja agar lebih efektif atau merata. Kedua, meningkatkan komunikasi melalui rapat rutin mingguan. Yang ketiga, memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Dan yang keempat, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Menurut saya, jika usulan dari Ibu tadi diterapkan, saya yakin suasana kerja kita akan menjadi lebih baik lagi. Saya juga setuju Pak Bu, setidaknya kami merasa dihargai dan juga diperhatikan. Dan kami jadi lebih semangat untuk mencapai target perusahaan. Benar, ketika perusahaan peduli terhadap karyawannya, maka karyawan akan lebih peduli terhadap pekerjaannya. Baik, mulai bulan depan kita akan menerapkan usulan tersebut. Bagaimana kabar semuanya? Saya melihat kinerja kita semakin hari semakin meningkat. Alhamdulillah Kak, setelah pembagian tugas diperjelas, pekerjaan lebih mudah untuk dikelola. Untuk laporan keuangan juga bisa diselesaikan tepat waktu Kak. Terima kasih, juga lebih semangat karena dibahas bersama dan lebih realistis. Untuk pelayanan pelanggan juga semakin baik karena koordinasi yang terbaik semakin meningkat Kak. Syukur Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh individu, melainkan juga komunikasi, motivasi, dan dukungan dari perusahaan. Baik, silakan lanjutkan pekerjaannya. Terima kasih.